Di tengah riuhnya suara tepuk tangan yang menggema di dalam aula besar universitas yang megah ini, aku berdiri dengan jantung yang berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku yang terasa sangat sesak. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan, sebuah puncak dari perjuangan panjang selama 4 tahun, namun bagiku, setiap detik yang berlalu adalah siksaan yang amat sangat dalam. Jubah hitam yang kukenakan ini terasa sangat berat, seolah memikul beban ribuan kebohongan yang telah kutumpuk rapat sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di sini. Nama yang tertulis di atas map ijazah itu bukanlah namaku, melainkan nama seorang pemuda yang seharusnya berada di sini jika maut tidak menjemputnya lebih awal di malam yang kelam itu. Selama 1400 hari lebih, aku telah melatih suaraku, gerak-gerikku, bahkan cara berpikirku agar persis menyerupai dirinya demi menutupi aib besar keluarga yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Di bawah lampu sorot yang menyilaukan ini, aku merasa seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran terakhir dalam sebuah tragedi yang tak berujung. Setiap senyuman yang kuberikan kepada dosen dan teman-teman di sekitarku adalah sebuah topeng yang retak, menyembunyikan ketakutan luar biasa bahwa identitas asliku akan terungkap sebelum aku sempat melangkah turun dari panggung wisuda yang terkutuk ini. Rasa bersalah itu menggerogoti jiwaku seperti rayap yang menghancurkan pondasi kayu, meninggalkan kehampaan yang tak bisa diisi oleh gelar akademis apapun di dunia ini. Semua ini bermula pada sebuah malam yang sangat kelam, 4 tahun yang lalu, ketika hujan turun dengan sangat deras, seolah langit sedang menangisi dosa yang akan segera terjadi. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Suara decit ban di atas aspal yang licin, diikuti oleh dentuman logam yang menghancurkan keheningan malam yang sunyi. Di dalam mobil yang ringsek itu, aku melihat saudaraku, sosok yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga, tewas seketika, dengan mata yang masih terbuka lebar menatap kehampaan. Aib itu bukan hanya tentang kematiannya, tetapi tentang apa yang ia bawa di dalam tasnya malam itu. Sebuah rahasia yang jika terungkap akan menyeret nama baik orang tua kami ke dalam jurang kehinaan yang tak berdasar. Dalam keadaan panik dan putus asa, sebuah ide gila muncul di benakku, sebuah rencana untuk bertukar identitas dan melanjutkan hidupnya seolah-olah dialah yang selamat dari kecelakaan maut tersebut. Aku mengambil dompetnya, menghapus jejak keberadaanku sendiri, dan membiarkan dunia percaya bahwa yang terkubur di bawah tanah adalah diriku, bukan dia. Sejak saat itu, aku bukan lagi diriku sendiri. Aku adalah bayangan dari seorang pria mati yang harus memikul tanggung jawab yang tak pernah kuinginkan sebelumnya. Keputusan impulsif di malam berdarah itu telah mengikatku dalam rantai kebohongan yang semakin hari semakin melilit leherku dengan sangat kuat, memaksa aku untuk masuk ke dalam universitas ini menggunakan namanya, menggunakan prestasinya, dan menghidupi mimpinya yang sebenarnya sudah lama padam bersama detak jantungnya yang berhenti di jalanan sunyi itu. Menjalani kehidupan sebagai orang lain selama 4 tahun bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah peperangan psikologis yang terjadi setiap hari tanpa henti. Aku harus mempelajari setiap detail kehidupan lamanya, teman-teman masa kecilnya, hingga hobi-hobi yang sebenarnya sangat aku benci. Semuanya demi menjaga agar penyamaran ini tetap utuh dan tak terjamah oleh kecurigaan siapapun. Di ruang kelas, aku duduk di barisan paling belakang, berusaha tidak menarik perhatian, namun tetap harus mempertahankan nilai-nilai akademis yang sempurna agar tidak menimbulkan pertanyaan dari pihak dekanat yang sangat ketat. Setiap kali seorang dosen memanggil namanya, jantungku seakan berhenti berdetak sejenak sebelum aku menjawab dengan suara yang telah kulatih berbulan-bulan agar terdengar persis seperti suaranya. Aku menjauhi kerumunan, menolak ajakan berteman, dan selalu pulang lebih awal untuk mengunci diri di kamar yang penuh dengan catatan-catatan rahasia mengenai hidupnya yang kini menjadi hidupku juga. Malam-malamku dihabiskan dengan terjaga, menatap langit-langit kamar sambil membayangkan apa yang akan terjadi jika satu orang saja menyadari bahwa tahi lalat di pipiku berada di posisi yang salah, atau jika aku salah menyebutkan nama guru sekolah dasarnya. Paranoia itu menjadi sahabat terdekatku, sebuah bisikan konstan di telinga yang selalu mengingatkan bahwa satu kesalahan kecil saja akan meruntuhkan seluruh menara kartu yang telah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun ini. Aku merasa seperti pencuri yang mencuri masa depan orang mati, namun aku terjebak dalam dilema moral yang tidak memiliki jalan keluar yang bersih bagi diriku sendiri. Namun, di tahun ketiga,
Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian dalam labirin kepalsuan ini, karena ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang bersembunyi di balik kemegahan tembok gading universitas ini. Aku mulai menemukan pola-pola yang aneh. Mahasiswa-mahasiswa lain yang tampak memiliki tatapan kosong yang sama denganku. Mereka yang selalu menghindari kamera dan memiliki sejarah latar belakang yang sangat kabur jika diselidiki lebih dalam lagi. Suatu malam di perpustakaan tua, aku menemukan sebuah arsip tersembunyi yang mengungkapkan bahwa universitas ini sebenarnya adalah sebuah pabrik identitas. Sebuah tempat di mana aib-aib elit ditutupi dengan cara mengganti anak-anak mereka yang bermasalah dengan orang lain yang dianggap layak. Konspirasi ini melibatkan petinggi-petinggi kampus yang menerima suap luar biasa besar untuk melegalkan pertukaran identitas ini, menciptakan sebuah ekosistem kebohongan yang sangat terorganisir dan sangat berbahaya bagi siapapun yang berani mengancam keberadaannya. Aku menyadari bahwa aku hanyalah satu bidak kecil dalam permainan catur yang jauh lebih besar. Sebuah sistem yang memastikan bahwa reputasi keluarga-keluarga berpengaruh tetap bersih, meskipun di dalamnya penuh dengan kebusukan dan darah. Mengetahui kebenaran ini membuatku merasa lebih terancam daripada sebelumnya. Karena sekarang bukan hanya identitas asliku yang terancam, tetapi nyawaku juga berada di ujung tanduk jika para penguasa bayangan ini tahu bahwa aku telah mengintip ke balik tirai rahasia mereka. Ruang-ruang kelas yang dulu terasa membosankan kini berubah menjadi medan perang penuh intrik, di mana setiap tatapan mata dari seorang profesor bisa berarti sebuah peringatan atau bahkan sebuah ancaman pembunuhan yang terselubung rapi. Kini saatnya telah tiba. Namaku, atau lebih tepatnya nama saudaraku yang sudah mati, dipanggil melalui pengeras suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan yang terasa semakin dingin dan mencekam ini. Aku melangkah maju dengan kaki yang terasa seberat timah, menaiki anak tangga panggung satu persatu, sementara mata sang rektor menatapku dengan tatapan yang sangat tajam, seolah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku yang penuh dengan noda hitam. Di atas panggung ini, aku melihat ke arah audiens dan menyadari bahwa mereka semua tidak sedang merayakan keberhasilan kami, melainkan sedang menyaksikan sebuah ritual penyerahan diri ke dalam sistem yang akan mengikat kami selamanya. Ketika tanganku menyentuh map ijazah itu, aku merasakan sebuah sensasi dingin yang merambat ke seluruh tubuh, sebuah pengakuan bisu bahwa dengan menerima ijazah ini, aku telah resmi menghapus keberadaan diriku yang asli dari muka bumi ini untuk selamanya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada ruang untuk pengakuan. Yang ada hanyalah kewajiban untuk terus memainkan peran ini hingga maut yang sesungguhnya menjemputku di masa depan nanti. Aku melihat beberapa mahasiswa lain di barisan depan yang juga tampak gemetar, dan aku tahu bahwa mereka juga membawa rahasia yang sama beratnya denganku. Mereka adalah saudara-saudara dalam kebohongan yang disatukan oleh nasib yang tragis. Wisuda ini bukanlah sebuah akhir dari pendidikan, melainkan sebuah awal dari penjara abadi di mana kami harus hidup di bawah bayang-bayang orang lain demi menjaga kestabilan sebuah konspirasi yang telah berakar selama puluhan tahun di lembaga yang katanya suci ini. Keringat dingin mengalir di punggungku saat aku menjabat tangan rektor yang terasa kasar dan tidak memiliki kehangatan manusia sedikit pun. Upacara telah berakhir, dan aula yang tadinya penuh sesak, kini berubah menjadi sebuah ruang kosong yang sunyi dan menghantui, menyisakan hanya debu-debu yang menari di bawah sisa-sisa cahaya lampu yang mulai meredup satu persatu. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan ini, memegang ijazah yang kini terasa seperti sebuah surat kematian bagi identitas asliku yang telah kukubur dalam-dalam di bawah tumpukan kebohongan selama 4 tahun terakhir. Gelar yang tersemat di belakang namaku hanyalah sebuah hiasan kosong yang tidak memiliki arti apapun, karena ilmu yang kudapatkan digunakan hanya untuk memperkuat dinding penyamaran yang semakin hari semakin memenjarakan hati nuraniku yang paling dalam. Aib keluarga itu mungkin telah tertutup dengan rapi, namun harga yang harus kubayar adalah kehilangan diri sendiri secara total, menjadi sebuah cangkang kosong yang hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi sosial dan tuntutan konspirasi yang haus akan kepatuhan. Aku berjalan keluar menuju kegelapan malam, menyadari bahwa dunia di luar sana tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya, dan aku akan selamanya berjalan di antara kerumunan orang sebagai seorang hantu yang memakai topeng seorang sarjana yang berprestasi. Masa depan yang terbentang di depanku hanyalah sebuah repetisi dari kepalsuan yang sama, di mana aku harus terus berbohong kepada istriku kelak, kepada anak-anakku, dan kepada setiap orang yang kutemui hingga napas terakhirku berhenti berembus. Ini adalah sebuah tragedi yang sempurna. Sebuah kesuksesan yang dibangun di atas fondasi kematian dan pengkhianatan terhadap diri sendiri yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh waktu maupun oleh Tuhan. Wisuda maut ini telah selesai,
Namun penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai dalam keheningan yang abadi dan tak bertepi ini.